Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Lutfi Hamdani dan di podcast kali ini akan membahas topik disrupsi, tantangan, dan peluang industri buku. Baik, semoga bermanfaat. Jadi rekan-rekan, kalau kita mengamati ya, industri buku ini sedang dihadapkan pada disrupsi. Jadi disrupsi itu proses terjadinya perubahan-perubahan dalam industri ya. Dan perubahan yang juga terjadi dalam industri buku ini dihadapi oleh para pelaku industri perbukuan adalah adanya perubahan perilaku pembeli atau pembaca, kemudian juga adanya perkembangan teknologi ya yang kemudian merubah lanskap proses berbisnis, model berbisnis dari pelaku industri buku, juga perubahan kondisi ekonomi atau daya beli yang ketiga item ini dianggap menjadi penyebab dari disrupsi tadi. Jadi ada perubahan perilaku pembeli atau pembaca, perkembangan teknologi, dan kondisi ekonomi alias daya beli masyarakat yang membuat adanya perubahan di industri buku. Situasi yang sama sebenarnya juga dialami oleh beragam sektor industri yang lain ya. Jadi 3 faktor ini tampaknya tidak bisa lepas dari beragam sektor industri yang lain. Faktor pertama dan kedua yaitu perubahan perilaku pembeli dan juga perkembangan teknologi ini kalau sejauh saya amati memang berdampak besar pada jenis buku cetak. Jadi buku cetak ini yang mengalami dampak terbesar dari dua faktor tadi. Masyarakat atau pembaca mulai beralih ke buku-buku digital, baik yang diakses melalui platform legal maupun buku-buku bajakan ya dengan format PDF ya, file PDF dan sejenisnya yang banyak tersebar gratis di grup-grup WhatsApp atau Telegram atau ada juga yang menyebarkan lewat Google Drive dan lain sebagainya. Buku digital ini sebenarnya jadi pilihan menarik, hemat tempat, hemat biaya, dan bisa diakses dari mana saja. Catatannya adalah bagi yang terdistribusi legal ya atau resmi, bukan bajakan ya, antara di legal ini berarti hasil kerjasama antara platform buku digital dengan penerbit. Nah, jelas ini tidak ada masalah. Dan ini menjadi salah satu contoh adaptasi yang bagus dari pelaku industri buku atas perubahan teknologi tadi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau adanya buku bajakan, ya baik yang nanti berupa cetak maupun yang digital. Jadi pembajakan buku ini yang menjadi isu utama yang terus dibahas oleh para pelaku industri perbukuan, khususnya dari penerbit dan penulis. Di pertengahan tahun lalu, tahun 2024, saya ikut menyimak konferensi kerja daerah dari Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI Jawa Timur. Salah satu yang menjadi pembahasan krusial adalah pembajakan buku, di mana praktek ini ibarat kanker dalam tubuh ekosistem perbukuan. Hal yang perlu kita pahami adalah bahwa pada setiap buku itu melekat hak cipta milik penulisnya. Jadi dalam satu buku itu ketika sudah ber-ISBN mereka punya hak cipta yang melekat otomatis terhadap penulisnya. Yang biasanya dititipkan melalui penerbit buku. Jadi hak ciptanya milik penulis tapi dititipkan melalui penerbit buku untuk distribusi dan dicetak atau diedarkan dalam jumlah yang besar. Hak cipta ini mengandung hak moral dan hak ekonomi dari penulis. Pembajakan jelas merugikan editor, penata letak, kemudian desainer sampul, distributor, hingga salesman atau ya tenaga marketing, tenaga penjualan dari industri buku. Sangat disayangkan ya, masyarakat, penegak hukum, dan platform loka pasar atau e-commerce kita seringkali masih permisif ya atau sangat mudah mengizinkan, memperbolehkan atau melakukan pembiaran terhadap praktek pembajakan. Sebagian dibajak dalam praktek reproduksi lokal, ilegal mohon maaf. Jadi dicetak ulang, tidak melalui percetakan yang resmi dari penerbit, tapi dicetak sendiri ya, dengan kertas yang macam-macam ya, atau bahkan banyak juga yang
sekadar berupa fotokopian. Nah, ada buku yang diharuskan, yang perlu untuk dibaca, kemudian difotokopi sendiri dalam jumlah banyak, ini termasuk juga pembajakan. Semua jenis praktik ini merusak nilai kreatif pelaku industri perbukuan. Nilai kerugiannya juga tidak main-main. Dari sampel 11 anggota IKP pada tahun 2019 ditemukan potensi kerugian mencapai 116 miliar ya, rupiah, padahal total penerbit anggota IKP kurang lebih ada 2.000-an pada tahun 2022. Ya, dari 11 sampel saja ini nilai kerugiannya mencapai, nilai kerugian ekonominya ya, belum kerugian moralnya, ini mencapai 116 miliar. Apalagi kalau misalnya bukan pakai sampel tapi pakai semua populasi dari penerbit yang ada di keanggotaan IKP. Kesulitan menyelesaikan masalah ini muncul sebab pembajakan masuk dalam kategori delik aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sehingga penegak hukum tidak bisa proaktif melakukan penindakan. Jadi harus ada laporan ya. Namun di sisi lain penerbit juga enggan melapor dan berurusan dengan proses hukum sebab dalam tanda kutip berbiaya besar. Jadi penerbit banyak yang tahu di toko buku bajakan atau di loka pasar, di e-commerce ada buku-buku mereka dan tidak hasil cetakan mereka, tidak hasil produksi dari mereka, tapi ya susah juga atau banyak yang males ya, dalam testimoninya banyak yang males untuk melaporkan karena khawatir berbiaya besar. Fenomena yang patut disoroti adalah kemudian kemajuan teknologi digital menyebabkan praktik ini ya, praktik pembajakan ini semakin inovatif dan menggiurkan. Platform loka pasar seperti Shopee, Tokopedia, hingga apa yang sekarang masih ada Lazada mungkin ya. Jadi medium atau jadi perantara, jadi tempat transaksi dan transfernya. Ya. Jadi sekarang buku bajakan dijual berupa file PDF yang dijual sangat murah, lalu bisa dikirimkan ke email atau WhatsApp pembelinya. Ya, dan beberapa pekan terakhir misalnya, bukan beberapa bulan, beberapa tahun terakhir, rekan-rekan penerbit di grup Ikatan Penerbit Indonesia Jawa Timur juga mengeluhkan hal yang serupa, tapi memang belum ada tindakan yang memuaskan dari pengelola e-commerce maupun penegak hukum. Jadi semakin mudah ya, karena keberadaan teknologi digital ini akhirnya praktik pembajakan juga terus berinovasi ya. Jadi buku ada yang di-scan ya, di foto kemudian di-scan, dijadikan satu file, atau mereka entah dapat dari mana file bukunya, kemudian dijual berupa PDF. Ini marak sekali. Dan sementara ya, yang kemarin saya ikuti waktu itu, ya upaya paling realistis adalah menyadarkan pembeli atau pembaca buku agar sadar bahwa buku mengandung hak cipta, hak moral, dan hak ekonomi dari penulis dan seluruh tim penerbit. Maka harusnya memunculkan kesadaran moral pula untuk memastikan belanja buku yang orisinil. Di poin pembajakan ini, mari melawan pembajakan dengan memutus permintaannya atau demand-nya. Jangan membeli buku dengan kategori non-original, buku mirip asli, dan sejenisnya. Jadi nanti kadang ada juga ini yang dikasih embel-embel, buku mirip asli, atau buku apalah namanya nanti macam-macam. Hindari tergiur pada harga yang murah. Karena kalau kita amati misalnya buku-buku ini kalau di toko yang resmi dijual mungkin 60.000, 70.000, ada yang dijual 2.000, 3.000 rupiah ya. Tapi nanti dapatnya adalah buku PDF. Nah, ini satu problem yang tampaknya masih perlu menjadi tantangan ya, masih menjadi tantangan, perlu diselesaikan dalam pelaku industri perbukuan. Yang kedua, tantangannya juga adalah minat baca di Indonesia ini masih rendah, dan survei dari Perpustakaan Nasional tahun 2017 menemukan bahwa rata-rata orang Indonesia membaca buku kurang dari 1 jam per hari. Ya, selain itu, buku belum menjadi prioritas dalam anggaran belanja rumah tangga. Keterbatasan daya beli membuat buku ada pada antrian belakang dibanding kebutuhan sandang, pangan, papan, bahkan belanja internet dan item gaya hidup. Jadi memang
mayoritas masyarakat kita ini jarang yang membaca buku ya, dan faktornya macam-macam karena ketersediaan bukunya atau mungkin karena mereka tidak punya cukup sumber daya atau resource, dana untuk beli buku yang berkualitas, yang bagus, sehingga akhirnya ya karena memang terbatas ya kemampuan belanjanya, akhirnya tetap mengutamakan beli bahan makanan dulu atau beli rumah dulu, belanja internet dan gaya hidup ya, kuota internet ini tentu wajib ya dibeli atau bahkan justru sekedar untuk gaya hidup, misalnya nongkrong ya, di coffee shop sekali duduk misalnya belanja 30.000, 50.000, 60.000 ya. Padahal dengan biaya yang sama, misalnya dikonversikan, dibelanjakan dengan belanja buku menjadi sama saja ya. Jadi banyak buku yang kisaran harganya juga 50, 60, 70.000 sama dengan biaya yang digunakan untuk belanja kebutuhan gaya hidup. Nah, harapannya ke depan industri buku ini akan tetap hidup ya. Industri buku ini akan tetap hidup selagi menurut saya ada lembaga pendidikan ya dari level yang paling dasar hingga pendidikan tinggi eh, terus ada ya. Jadi kalau di pendidikan pasti butuh buku ya sebagai medium untuk transfer pengetahuan, untuk transfer ilmu pasti menggunakan buku. Kemudian juga selama pemerintah maupun pegiat non-pemerintah terus berupaya memperbaiki literasi kita yang dalam banyak data tertinggal jauh dari Amerika dan China. Bahkan yang terakhir beberapa hari yang lalu saya lihat kita masih tertinggal jauh dari Vietnam juga. Dilihat terutama misalnya dari jumlah perpustakaan umum dan koleksi-koleksi bukunya. Nah ini kita masih banyak PR untuk memperbaiki ekosistem perbukuan atau minat baca lebih khususnya. Kemudian industri buku juga masih punya harapan ke depan ketika pelaku industri buku juga semakin banyak yang kreatif ya. Jadi misalnya ada toko buku di Jogja itu mulai bikin inovasi-inovasi, kreasi-kreasi supaya orang lebih banyak tertarik datang ke toko buku, misalnya ada buku Ake, Solusi Buku, buku Mojok di Jogja. Jadi mereka berhasil memadukan toko buku dengan perpustakaan serta ruang publik. Jadi toko buku bukan sekedar datang baca buku atau beli buku, tapi ada ruang publiknya di mana mereka bisa berkumpul, diskusi, atau seringkali dipadukan dengan coffee shop juga, ditambah suasana yang unik menjadikan minat berkunjung dan berbelanja meningkat. Jadi banyak yang saya amati di Instagram itu pengen ke toko buku karena pengen wisata ya atau pengen healing ya karena menyenangkan berada di dalam toko buku yang didesain sedemikian rupa yang unik dengan ornamen-ornamen tertentu ya. Mereka datang baca buku di situ, belanja buku. Ini salah satu yang menarik. Kemudian industri buku ini juga masih menarik ke depan karena dalam beberapa bulan terakhir ini juga yang saya amati dan juga diamati juga oleh beberapa rekan-rekan penerbit buku, ada namanya TikTok Book ya. Jadi di mana fenomena ini adalah media sosial TikTok akhir-akhir ini menjadi platform penjualan buku-buku cetak dari banyak penerbit di Indonesia, ditunjang oleh keberadaan affiliate atau afiliator yang aktif menjual untuk mendapatkan komisi. Jadi TikTok ini sangat mendukung adanya praktek shoppertainment, jadi shopping sekaligus menikmati entertainment. Jadi biasanya mereka bikin konten ya, macam konten video atau konten suara yang menjelaskan bukunya, menjelaskan informasi yang berkaitan dengan bukunya. Kemudian nanti ada keranjang kuningnya, orang yang nonton bisa langsung klik keranjangnya, kemudian masuk keranjang buku item belanjaannya. Setelah itu bisa di check out. Ini fenomena yang menarik juga. Kemudian ternyata memang penjualannya banyak yang meningkat ya, dan ini alhamdulillah menjadi satu angin segar bagi penerbit dan penulis buku yang supaya bisa lebih banyak melakukan penjualan di media sosial TikTok tersebut. Di bagian hulu ya, penulis, perusahaan penerbit buku serta perpustakaan nasional perlu terus melakukan upaya perbaikan kualitas buku
Dan ini sudah dilakukan juga di Perpustakaan Nasional misalnya untuk proses ajuan nomor ISBN kita sudah semakin ketat ya, misalnya ada pembatasan-pembatasan kriteria-kriteria buku yang tidak bisa diajukan ber-ISBN dan lain sebagainya. Ini adalah untuk menjadi filter bagaimana supaya tidak semua naskah bisa diterbitkan menjadi buku, sehingga kualitas buku semakin baik ke depannya. Dan itu rekan-rekan satu pembahasan singkat tentang disrupsi, tantangan, dan peluang industri buku. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.